kekerasan seksual itu akan berdampak cukup berat untuk anak-anak, untuk keluarga. Sekarang itu bukan anak perempuan saja yang harus dibentengi, tapi laki-laki pun sama. Laki-laki, perempuan sama-sama punya risiko untuk itu. Si korban yang ini itu tiba-tiba menghilang. Keluarga ini menghilang saja, si korban itu menghilang selama 10 hari. Sedangkan si korban ini sangat dekat dengan saya. Saya mencari ini kemana gitu. Ternyata si kakek ini tuh memang identiknya penyakit ya. Hati nurani kita yang gerak, terdorong untuk menolong kasus pelecehan ini. Anak-anak yang selama ini saya dampingin, alhamdulillah mereka sudah ada perubahan. Dari tadinya tertutup, dia sudah mulai ceria. Siapa yang mau anaknya ternodai sejak kecil? Ya, punten ya. Nggak apa-apa. Tapi ini makan mau, Bu? Bubur mau. Harus bubur ya kalau. Bubur aja ya makanya. Iya. Berarti Jumat mah masih sekolah ya? Hari Kamis mulai ininya. Oh, kerasanya Kamis, Jumat. Terus dari Kamis sampai sekarang belum berobat? Berobatnya di warung aja, nggak mau diperiksa tuh, maunya di dokter nanti hari Senin. Sekalian di hari Iya. Senin. Kalau saya pun mau dia komunikasi gitu, tapi kalau umpamanya lain itu enggak ya. Kalau kita Berarti juga ini kalau mual datang, juga dong? Iya mual. Mual Perutnya juga sakit, ya. Katanya sakit. Tapi enggak sempat muntah ya, enggak ya? Enggak. Baiklah. Ya udah, Sukma cepet sembuh ya. ya, Nok ya. Biar sekolah Pinter. Kalau ada obat cepet diminum. Ibu jangan lupa nanti disegerakan ya berobat ya. Ayo nih. Iya, sini Bu. Mamahnya ini ya, yang lagi sakit ya? Keluar gitu kayak gitu, Bu. Iya, kenapa tuh udah ke itu belum ke puskesmas? Udah? Iya. Terus ini kelihatannya panas. Panas ya, masih panas. Anget. Ya. Ke ini lagi aja Bu ya. Ke dokter lagi. Pada tahun 2014 kami melihat fenomena yang cukup cukup cepat tentang kekerasan terhadap anak, khususnya untuk kekerasan seksual ya. Nah, Kementerian Sosial waktu itu mencari lembaga yang kira-kira bisa membantu dalam penanganan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, oleh karena itu kami waktu itu menyediakan diri dari yayasan kami untuk membantu Kementerian Sosial dalam memfasilitasi bagaimana caranya anak-anak yang mendapat kekerasan ini bisa difasilitasi oleh kami. Kemudian setelah itu Kementerian Sosial banyak komunikasi dengan kami, dan tahun 2014 kami sudah mulai menangani anak-anak yang bermasalah seksual itu. Waktu itu kami sempat mendapatkan klien-klien yang begitu banyak, khususnya dari Indramayu dan Kuningan. Kuningan itu sempat sampai ada sekitar 60 ke atas. Ya. Kemudian apalagi Indramayu itu udah cukup banyak. Ya, di kota Cirebon juga. Kebanyakannya kasus-kasus itu menimpa anak-anak yang SD, SMP, ya. SD sama SMP. Kalau yang kasus yang kemarin terjadi di akhir-akhir ini, malah sebagian besar adalah anak-anak SD. Kasus anak tentang kekerasan seksual gitu, gimana menurut Ibu? Ini ngeri nggak di sini? Ya nggak ngeri lagi, Bu. Membayangkan andaikan terjadi sama anak saya sendiri gitu. Ya pengennya sih jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita mencegah pergaulan anak tuh dibatasin, bukan kita ngelarang untuk bergaul, tapi kita Membatasi, ada waktunya gitu. Main ada waktunya gitu. Tapi alhamdulillah dia setelah pulang sekolah diam di rumah, jam 5 dia baru keluar sebentar, setengah jam balik lagi, udah sampai malam dia belajar. Nah, oleh karena itu kami dari yayasan, selain kami menampung untuk keluh kesahnya si klien ini,
kami juga memfasilitasi untuk bantuan-bantuan yang dari Kementerian Sosial. Dan juga kami mengadakan pembinaan rutin setiap minggu. Ini untuk semua titik binaan, bukan hanya untuk yang berhadapan dengan hukum, tapi juga semua untuk yang anak jalanan, anak terlantar, juga anak yatim, kami melakukan pembinaan. Jadi karena permasalahannya menurut kami agak spesial, jadi kami juga membuat masalah ini ditangani secara spesial juga. Ya, jadi tidak sama dengan hanya anak jalanan dan anak terlantar. Kemarin liburan kemana? Oh, ke bioskop. Terus kemana lagi sama ibu diajak jalan-jalannya? Jalan-jalan Kemana aja tuh? ke Jogja kita belanja Wih, belanja apa? buat peralatan mandi. Oh, buat dibawa ke sini, ke Cirebon. Terus saya pribadi sendiri yang ingin terjun membantu si pihak korban ini dari hati nurani saya sendiri. Karena saya sendiri seorang ibu, seorang perempuan. Apalagi ini terkait sangat di bawah umur. Saya pribadi sendiri juga punya anak perempuan. Saya membayangkan diri saya yang menjadi pihak si korban ini gitu kan. Dari situ saya terjun sendiri ingin membantu si korban ini sampai tuntas, sampai dia mendapatkan keadilan. Makanya sekolah yang rajin, nggak apa-apa tiap hari berangkat. Nggak, kan kemarin-kemarin masih diantar sama mama ya. Mulai besok nggak usah diantar, nggak apa-apa. Berangkat sendiri ya, mau kan? Berani ya. Kan sekarang udah kelas 5 ya. Nanti bentar lagi mau SD. SD kelas 6, sebentar lagi mau kelas 1 SMP ya. Masa masih mau diantar sama mama? Sekarang kan dia udah berani ya. Udah nggak takut lagi kan. Kan cita-citanya mau jadi guru. Tapi kalau pulang dijemput juga ya Bu ya? Iya. Kalau dulu sih cuma hanya nganter kan ya Bu ya, nanti pas waktunya pulang dijemput ya. Iya. Waktu kemarin terakhir habis kejadian mah ditungguin ya Bu ya sampai Itu sampai dari mulai masuk sampai ibu ditanyain sama guru. Ibu kenapa ditungguin? Enggak, ininya tuh habis sakit Pak. Gitu. Karena capeknya sih apa sih ini tuh dari bayi itu sama ibu ya. mbahnya Iya. sampai dia, jadi dia tuh yang jadi beban, merasa bersalah ke ibunya, jadi merasa saya mendidik cucu tuh nggak berhasil gitu. Jadi pribadi dia seakan-akan dia menyalahkan diri dia sendiri. Saya kira bukan berbicara ini Mas, kuat tidaknya seorang ini yang mau ngedampingin ini. Saya hanya tergugah adanya kasus seperti ini. Siapapun orang itu kalau yang dengar ada kasus seperti ini, saya kira harus dibantu dan harus didampingin gitu. Tidak mesti harus orang yang berpendidikan, orang yang punya basic bagaimana. Kita harus, apalagi kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu juga, kita harus bantu si korban ini sampai tuntas kalau bisa. Kalau saya melihat dari sisi lingkungan sih, di lingkungan saya pribadi sih termasuknya ya lingkungan yang aman gitu. Tapi ternyata dengan amannya itu ada aja di luar jangkauan kita ternyata kejadian seperti ini. Tidak menjamin ya berarti ya? Iya, tidak menjamin tenangnya lingkungan seperti apapun juga tidak menjamin. Intinya kita mungkin kembali lagi kita harus membackup diri, harus waspada. Anak tuh libur, hari Sabtu itu waktu itu libur. Dia setelah mandi, dia menghilang. Jam 6 pagi. Ternyata dia ngintil si korban ini. Si korban, si nenek ini dari rumah ini dia ngikutin dari belakang. Oh, larinya ke si rumah si pelaku itu gitu. Itu saat itu masih pagi. Si istrinya pelaku ini kan jualan sayur. Kalau pagi itu jadi di depan gang. Si rumah ini kan kosong. Si ibu ini dia pulang dulu. Sudah dia akhirnya si
korban masuk ke rumahnya, mungkin sekitar ada sejaman mungkin ya. Si neneknya nggak langsung masuk? Enggak. Pengen tahu? Dia pengen paham, pengen tahu seperti apa. Akhirnya dia kayak apa itu, kayak mau maling mungkin, kayak buka pagernya. Mungkin Allah tuh sudah ngebuka jalannya gitu. Si pintu ini memang terbuka sedikit, akhirnya di situ kepergok. Kalau secara saya yang sudah saya lakukan terhadap anak yang korban, pendampingan dari terutama saya pribadi, si anak ini kan setelah menjadi korban, anak ini kan cenderung tertutup, cenderung mendiam, cenderung dia menghindari teman-temannya juga, menghindari lingkungan, tertutup aja, mau keluar juga anak ini malu mungkin dari sini malu. Saya pribadi sendiri jadi mendekati si anak ini, pendampingannya dengan kasih sayang, dengan lembut. Kalau gambar gunung jangan kayak gitu, gini nih, berarti ajarin ya. Jangan dipenggaris, itu nantinya malah kayak kerucut. Pelan-pelan tangannya tuh. Misalnya contoh gunung sini ya, nih ya pelan-pelan nih. Terus ngebayangin gunung tuh bentuknya seperti apa, terus tapi jalan, tangannya jalan. Ditekan ininya tuh, pensilnya jangan ditekan banget. Jadi ya Mei ya, ini dulu ya, jangan langsung ditekan ya. Maksudnya dilemesin lah ininya tuh, tangannya tuh. Tuh, kayak gunung kan. Nah, coba Pia bisa enggak? Sini, coba nyobain di sini sebelahnya. Jadi tangannya dilemesin, tapi sambil ngebayangin, oh bentuk gunung seperti ini, gitu. Jadi tangannya tapi jalan. Kayak Bu RT tuh gitu. Iya nggak apa-apa, ini udah bagus. Nanti lain kali bikin poin, nggak usah digaris. Keinian tangan aja, jangan digaris. Misalnya contoh begini, set. Jadi nggak usah lurus, gitu maksudnya. Tuh ngebentuk pohon, ya kan? Kalau di kota Cirebon ini sebagian besar ke korban ya, yang pelaku-pelaku itu belum begitu intensif. Tapi kalau di daerah lain kami yang pelakunya karena sesama usianya hampir sama dengan yang korban. Jadi akhirnya sama-sama diberlakukan ya untuk yang di daerah lain, di Kuningan khususnya yang itu seperti itu. Tapi kalau untuk di kota Cirebon ini kelihatannya ini ya sebagian besar korban yang ditangani. Kalau melihat semakin ke sini memang kekerasan terhadap anak khususnya untuk kekerasan seksual itu semakin meningkat. Dilihat dari fluktuasi yang ada di kami sejak tahun 2014 kami menangani tentang itu, semakin hari semakin meningkat. Kasus itu akan terungkap kalau ada laporan. Nah, ini laporannya itu. Masyarakat itu kelihatannya masih takut kalau misalnya pelakunya itu masih keluarga dekat. Kenapa? Kalau keluarga dekat kan nanti dia juga satu aib, keduanya juga kalau misalnya proses secara hukum, dia juga kan akan yang tadinya mungkin dia sebagai sebagai keluarga dekat, dia nanti lama-lama akan diproses ada di pengadilan, lama-lama dia akan berhadapan di pengadilan ya dalam kasus-kasus yang menurut sebagian masyarakat mungkin masih aib ya kalau membuka itu. Nah, sedangkan itu dibuka di pengadilan. Jadi akhirnya ya udahlah, mungkin akhirnya tidak dilaporkan gitu. Nah, itulah mungkin yang sekarang ini kita mau benar, mau baik. Nah, kan kalau benar kita ungkap, tapi kalau untuk baik keseluruhan mungkin kita ya udahlah bagaimana caranya. Nah, disitulah mungkin sekarang masyarakat juga masih mempertimbangkan dalam kasus-kasus ini. Orang-orang yang berani melapor, orang-orang yang sudah memberanikan diri seperti itu, ya mudah-mudahan ke depan ini semakin banyak orang-orang yang melaporkan seperti ini.
Bagaimana di anak-anak yang perempuan? Kemarin kebetulan barusan mengevaluasi, masih tetap ada yang begitu mendengar bahwa kamu adalah korban, dia langsung tidak mau sekolah. Padahal kejadiannya sudah 2 tahun. Pelecehan seksual, apapun yang terjadi, misalnya pemerkosaan segala macam, kalau menurut saya hal itu jangan digaungkan. Jangan terlalu dibesar-besarkan untuk ke keluarga dan ke anaknya. Kalau itu didengar oleh anaknya langsung, itu kan dia akan seperti apa? Mungkin untung saja anak-anak ini tidak bisa untuk bunuh diri ya. Kalau misalnya bisa bunuh diri, mungkin dia bunuh diri mungkin. Kalau udah kayak gitu. Untuk pembinaan di sini, mungkin nanti Bu Tati atau Bu Nani mau lebih banyak lagi menyampaikan tentang bagaimana pendampingannya. Ya, kami punya prinsip bahwa anak yang dibina ini adalah di keluarga. Ya, karena kami tidak membedakan mana anak yang bermasalah dengan anak yang tidak bermasalah. Ya. Dia masih agak trauma. Akhirnya ada psikolog di tetangga saya sendiri gitu ya. Dia psikolog juga. Akhirnya karena dia tersentuh, jadi menawarkan diri. Sudah Bu, ini saya akan pendampingan sampai insya Allah sampai dia mau yang dulu sangat ngunci gitu kan, tidak mau terbuka sama sekali ke teman maupun ke orang tua sendiri gitu kan. Dia sudah mulai membuka diri. Apapun itu dia mau membuka diri, bercerita ke ibunya juga. Kalau dulu kan sangat ngunci, kita di BAP di polisi juga dia susah banget kita tuh sampai kita juga iya. Minggu kemarin kan sudah belajar ya, jadi kita minggu ini selingan kita main game aja ya Kak ya. Nanti kalau musiknya berhenti, botol itu berhentinya siapa nanti maju. Selain dari pendampingan saya pribadi, kami dari yayasan juga mengadakan pendampingan seminggu sekali, entah gitu kita pelajarannya. Saya ajarkan anak-anak ini mengaji, terutama saya mengajarkan norma-norma dari agama dulu. Itu untuk tahu batasannya, lebih si anak ini biar tahu mana yang muhrim, mana yang tidak muhrim. Dari situ pendampingan saya pribadi sendiri. Dan untuk pelajaran yang lainnya selain saya mengajarkan norma-norma agama, yayasan CPAB ini kita bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Cirebon, yaitu salah satunya ada dari UGJ, Universitas Gunung Jati, dengan YIN. Berarti yang kumpul di sini tidak semuanya korban? Tidak semuanya korban. Kalau yang lain sih anak-anak penduduk. Maksudnya Sekitar anak-anak sini sekitar yang pengen sini ikut, ya, yang mau ikut gitu, tuh tertarik dengan adanya mahasiswa-mahasiswa ngajar di sini daripada mereka main. Gitu, saya ajak daripada nongol di jendela pada liatin gitu. Udah ikut aja ke sini gitu. Dan anak-anak itu nggak tahu ya, Bu, tentang Enggak. Yang lain anak-anak yang lain tuh nggak tahu. Fokusnya di sini pembinaan untuk anak-anak khusus ini, apakah itu korban pelecehan apa gitu, enggak. Mereka nggak tahu. Taunya saya mengadakan les katanya gitu. Dari situ anak-anak dari bulan ke bulan, dari hari ke hari itu mereka mulai mau terbuka, mau ceria lagi, mau berkomunikasi dengan teman juga seperti dulu, yang dulunya dia anak ini ceria terhadap siapapun dia welcome gitu, mau bergaul gitu. Kalau saya setuju dengan seperti itu, namanya korban itu harus dilindungi. Satu korban ini kebetulan sangat dekat sama saya pribadi. Dia bercerita. Awalnya dia bercerita begini, aku habis ini aku mau pindah saja. Kenapa? Saya dekati, kenapa? Awalnya diem, kesini dia cerita, aku malu sama teman aku. Oh enggak mesti harus malu. Sangat luar biasa, kamu bisa tegar menghadapi ini, kamu
luar biasa, kamu harus bangkit, nggak boleh seperti ini. Ini kan kecil sama dibagi grup. Ini cowok ada 2 sini. Via sama Vioni bagi. Ajaklah anak-anak atau korban ini bergembira, mungkin bisa dengan nonton bersama, mungkin juga dengan bermain bersama, outbound ada permainan di luar, mungkin juga dia dengan cara diajak untuk rekreasi keliling kota bersama, seperti itu juga bisa menghilangkan ini. Nah, kemudian berikutnya kami juga memantau bagaimana dia kondisinya di rumah dan di sekolah. Kalau misalnya kita menganggap bahwa persentase yang besar itu harus harus menanganinya dengan sungguh-sungguh. Begini, tadi kan disampaikan bahwa ini adalah fenomena gunung es. Ada lapor, ada tidak. Jadi jangan-jangan yang besar itu karena lapor semua. Ya, kalau yang kecil itu mungkin dia tidak lapor, akhirnya kecil lah ininya persentasenya. Jadi kenapa saya tetap bahwa sekecil apapun ada kasus anak itu harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Kami menganggap walaupun tidak ada kekerasan, preventif lah yang harus dilakukan. Bukan berarti alarm ini menunjukkan bahwa di sini banyak kekerasan. Tapi alarm ini adalah untuk menyetop jangan sampai ada kekerasan. Jangan tunggu kasus banyak, jangan tunggu di pengadilan ini sampai antri untuk membahas tentang ini, jangan sampai seperti itu. Tapi bagaimana caranya supaya kita menyetop? Menyetop itu yang tadi itu bisa preventif, bisa kuratif. Pencegahan itu harus sedini mungkin. Korban tidak harus menunggu apakah itu langsung korban yang fatal, hanya pelecehan kecil juga. Kita harus bisa membackup, harus warning, pencegahannya harus diseriuskan. Apalagi ini menimpanya di anak-anak di bawah umur gitu.